Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjadi anak yang soleh-solehah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 semester 1 pelajaran yang keempat, yaitu perilaku terpuji, rendah hati atau tawadhu. Bersama dengan Pak Guru, Bapak Listiono SPDI, Guru PAI SD Telogosari Wetan 2 Semarang. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Anak-anak, tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami perilaku rendah hati. 2. Mengetahui arti perilaku rendah hati. 3. Membiasakan perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, perilaku terpuji rendah hati. Apakah perilaku rendah hati itu? Mengapa kita harus berperilaku rendah hati? Dan apa manfaat perilaku rendah hati itu? Anak-anak, perilaku rendah hati dalam agama Islam disebut tawadhu. Tawadhu adalah sikap merendahkan hati, tidak sombong dan tidak membanggakan diri baik di hadapan Allah maupun dengan sesama manusia. Orang yang memiliki perilaku rendah hati tidak merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa paling hebat atau paling pintar. Kebalikan dari tawadhu adalah takabur atau sombong. Sombong merupakan perilaku membanggakan diri dan merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya untuk merendahkan hati. Rendah hati dengan sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Orang yang berperilaku tawadhu atau rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Anak-anak, perbuatan baik orang yang berperilaku rendah hati atau tawadhu itu tidak ingin diketahui orang lain. Orang yang rendah hati atau tawadhu juga tidak sombong dengan kelebihannya. Mereka punya kekayaan, punya kepandaian, tetapi mereka tidak sombong. Mereka tetap berperilaku sederhana. Itulah orang yang rendah hati. Dan ketika berbuat baik, mereka juga tidak ingin diketahui oleh orang lain, tidak ingin pamer anak-anak. Itulah orang yang berperilaku rendah hati atau tawadhu. Dan perilaku rendah hati ini juga merupakan ciri utama seorang mukmin. Sikap rendah hati merupakan bagian dari akhlak mahmudah atau perilaku terpuji. Orang yang memiliki sikap rendah hati dapat dilihat dari perilakunya sehari-hari. Paham ya anak-anak ya? Jadi kalau ada anak yang memiliki perilaku rendah hati, itu sudah terlihat dari perilakunya sehari-hari. Mereka tidak sombong, mereka tidak membanggakan diri karena orang tuanya kaya, karena mereka pintar, ya kan? Mereka juga tidak sombong dengan ketampanannya, dengan kecantikannya. Itulah salah satu ciri anak yang memiliki perilaku rendah hati. Mereka dalam kesehariannya hidup sederhana, tidak menampakkan kelebihannya dan tidak membanggakan diri. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63 tentang tawadhu yang merupakan ciri utama seorang mukmin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Berikut ini beberapa tanda orang yang memiliki sikap rendah hati atau tawadhu. Yang pertama, memelihara pergaulan dengan sesama manusia. Yang kedua, tidak merasa unggul dari orang lain. 3, tidak merendahkan orang lain. 4, tidak menolak kebenaran yang datang kepadanya. Anak-anak, orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidak berkurang harta karena sedekah. Tidaklah Allah menambah seseorang yang suka memaafkan, melainkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang yang tawadhu karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi, ketika kita memiliki perilaku rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Derajat kita akan diangkat oleh Allah. Salah satu yang tampak, yang tampak terlihat bahwa derajat kita diangkat oleh Allah adalah ketika anak-anak berperilaku rendah hati, pasti banyak yang menyukai, banyak yang menyanjung, banyak yang memuji. Karena perilaku kesederhanaan kalian, karena perilaku tidak sombong, karena perilaku tidak membanggakan diri, itulah mengangkat derajat dari anak-anak semuanya. Setelah anak-anak belajar tentang perilaku rendah hati, sikap anak-anak adalah anak-anak harus menghargai dan menghormati orang lain. Sikapnya apa anak-anak? Kalian harus menghargai dan menghormati orang lain. Anak-anakku yang soleh dan solehah. Simpulan yang bisa Pak Guru sampaikan, yang pertama adalah perilaku rendah hati dalam agama Islam disebut tawadhu. Tawadhu adalah sikap merendah hati, tidak sombong dan tidak membanggakan diri, baik di hadapan Allah SWT maupun dengan sesama manusia. Kebalikan dari tawadhu adalah takabur atau sombong. Sombong merupakan perilaku membanggakan diri dan merendahkan orang lain. Anak-anak, orang yang berperilaku tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tadi sudah Pak Guru jelaskan bahwa orang yang berperilaku tawadhu atau rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku rendah hati ini merupakan ciri utama seorang mukmin. Anak-anak, di dalam literasi Pak Guru menjelaskan perilaku rendah hati dalam agama Islam itu disebut tawadhu. Tawadhu adalah sikap merendahkan hati anak-anak, tidak sombong dan tidak membanggakan diri baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Dan orang yang memiliki perilaku rendah hati itu tidak merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling pintar, paling tampan, paling cantik di hadapan orang lain. Itulah orang yang memiliki perilaku rendah hati. Dan kebalikan dari tawadhu atau rendah hati adalah takabur anak-anak, sombong. Sombong itu merupakan perilaku tercela, perilaku membanggakan diri dan merendahkan orang lain. Itu namanya perilaku sombong, dan kita harus menjauhi yang namanya perilaku takabur atau sombong. Karena sombong itu akan dibenci oleh Allah SWT dan menjadi temannya setan. Anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan tanaman padi. Ia tumbuh di tengah sawah dan ladang.
Sebelum berbuah, padi itu berdiri dengan tegak anak-anak, tegap. Tetapi setelah berbuah, padi itu meruntuk ke bawah. Begitu meninggi, begitu menua, padi itu akan merendah dan merendah. Begitulah tawadhu anak-anak, perilaku rendah hati. Selalu rendah hati dan tidak membanggakan diri maupun merendahkan orang lain. Jadi semakin kita pandai, semakin kita memiliki kelebihan harta, maka kita harus semakin menunduk, merendah. Tidak boleh sombong, tidak boleh membanggakan diri. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Anak-anak, Pak Guru memberikan latihan soal, ada 5 soal. Yang pertama, salah satu perilaku terpuji yang merupakan ciri orang mukmin adalah perilaku rendah hati. Rendah hati artinya titik-titik. 2, rendah hati merupakan perilaku terpuji yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam, rendah hati itu disebut titik-titik. 3, orang yang memiliki perilaku rendah hati akan selalu sungguh-sungguh menjauhi perilaku titik-titik. Paham ya? Insya Allah semuanya mudah. Karena anak-anak memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Guru. 4, jika orang yang memiliki perilaku rendah hati atau tawadhu, mereka ketika berbuat baik tidak ingin titik-titik orang lain. Yang kelima, kebalikan dari perilaku rendah hati atau tawadhu adalah perilaku takabur atau sombong. Sombong artinya titik-titik. Mudah ya anak-anak ya soalnya? Alhamdulillah. Anak-anak kelas 3 hebat, pintar, dan cerdas. Anak-anak yang soleh-solehah, demikianlah yang bisa Pak Guru sampaikan. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3, materi perilaku terpuji, rendah hati atau tawadhu. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.